Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama saya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan hukum mat, yaitu yang kita bahas insyaallah adalah mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi mutsaqal dan mat fard. Jadi insyaallah kita membahas 3 hukum mat ini. Baik, langsung saja kita mulai dari hukum mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf adalah mat yang terjadi pada huruf-huruf fawatihus suwar atau ayat atau huruf pembuka surat. Jadi panjangnya membacanya 3 alif atau 6 harokat. Huruf mat harfi dibagi menjadi 8. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, atau biasa disingkat naqasa asalukum. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu pada huruf-huruf fawatihus suwar, yaitu ada ha mim. Yang ha adalah mat tabi'i dan yang mim itu yang termasuk adalah mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi cara membacanya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan ya. Ha mim alif lam ra Yasin, Tasin, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang perlu diperhatikan adalah ketika membaca huruf-huruf fawatihus suwar, maka tajwidnya juga harus tetap diperhatikan. Seperti ain, sin, qaf. Ain itu cara membacanya habis dari ain ke sin, maka harus disamarkan seperti itu. Kemudian juga dari sin ke qaf, maka harus ada tajwidnya. Jadi bukan ain, sin, qaf. Lah kalau kayak itu berarti tajwidnya tidak ada. Maka tajwidnya juga harus diperhatikan. Sama seperti pada contoh kaf ha ya ain shad. Nah, di situ ada kaf ha ya ain shad. Jadi ain bertemu dengan shad maka adalah termasuk ikhfa hakiki, maka juga harus disamarkan. Kemudian pada huruf shad terakhirnya juga harus dikolkolahkan shad. Jadi bukan cuma shad, tapi juga harus dikolkolahkan. Jadi cara membacanya seperti itu. Tajwidnya, hukum tajwidnya harus tetap ada. Saya ulangi contohnya. Kaf ha ya ain shad. Seperti itu. Jadi mat lazim harfi mukhaffaf adalah ketika huruf-huruf fawatihus suwar atau ayat atau huruf pembuka surat itu, maka panjangnya harus dibaca 3 alif atau 6 harokat. Singkatan dari hurufnya itu ada naqasa asalukum. Selanjutnya yaitu mat lazim harfi mutsaqal. Mat lazim harfi mutsaqal ini adalah mat yang terjadi ketika salah satu dari huruf-huruf fawatihus suwar yang terkumpul dalam sanakus wa ilmak bertemu dengan mim tasydid. Kemudian cara membacanya diidghamkan dan panjangnya yaitu 3 alif. Contohnya yaitu yang pertama, di sini ada alif lam mim dan huruf mimnya ditasydid. Maka cara membacanya alif lam mim. Seperti itu. Jadi huruf matnya harus dibaca panjang. Alif lam mim. Nah, setelah dipanjangkan maka harus diidghamkan karena bertemu dengan mim tasydid. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, alif lam mim shad. Seperti itu. Lanjut contoh yang ketiga, alif lam mim ra. Selanjutnya contoh yang keempat, qasim mim. Seperti itu. Jadi
matnya dibaca 3 alif, kemudian ketika bertemu dengan mim tasydid maka mimnya diidghamkan. Nah, maka itu adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Selanjutnya contoh selanjutnya hukum mad farq. Mad farq adalah bertemunya hamzah dengan alif lam ta'rif. Kemudian cara membacanya adalah huruf alif pada alif lam ta'rif diganti menjadi mad. Adapun panjangnya adalah 3 alif. Di dalam Al-Qur'an mad farq hanya ada 3. Nah, di sini ada contohnya. Jadi dari mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqqal, dan mad farq itu panjangnya sama 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Nah, yang membedakan adalah ketika mad lazim harfi mutsaqqal adalah bertemu dengan huruf mim tasydid. Seperti itu ya. Kemudian untuk mad farq dengan alif lam ta'rif. Seperti itu. Jadi ketika hamzah bertemu dengan alif lam ta'rif, maka cara membacanya adalah alif pada alif lam ta'rif diganti menjadi mad. Contohnya seperti ini. Al-ana. Nah, maka di sini setelah hamzah ada alif lam ta'rif. Alifnya diganti menjadi mad, maka dibaca panjang 3 alif. Al-ana Allah qul adzakarain. Seperti itu. Jadi di Al-Qur'an hanya ada 3 bacaan mad farq, yaitu tadi contoh yang pertama al-ana Allah qul adzakarain. Seperti itu. Jadi demikian pembahasan lanjutan dari hukum mad yang telah kita bahas, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqqal, dan mad farq. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan baik melalui grup atau melalui PJ langsung, silahkan. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada hari Ahad untuk melanjutkan materi kita, yaitu Fawaatihus Suwar. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.